Ini gambar apa sih? Kok kayak begini? Gak jelas. Bu Pendeta, Ya, Dombi, ini gambar apa sih? gambar ini. Iya, kayaknya salah foto kali ya. Aneh. Oh, ini kan gambar perahu di danau. Kok perahu di danau? Mana danaunya? Ini apa merah-merah di langit? Wah, Dombi, coba kamu balik gambarnya. Nih. Oh iya, perahu di danau. Kalau gambar ini apa? Oh, ini juga sama. Coba perhatikan. Nah, ini juga perahu nih. Coba kita balik. Oh iya, perahu. Tadi Dombi bingung. Oh, satu lagi nih, Bu Pendeta. Ini gambar apa? Ini sungai ya. Iya, betul. Ini gambar sungai. Tapi sungainya kebalik nih. Kita lihatnya begini. Wih, iya, sungai. Kok tadi awalnya Dombi bingung ya? Ternyata bukan gambarnya yang salah, tapi cara Dombi melihat yang salah. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita melihat sesuatu atau mendengar atau juga membaca mengenai sesuatu hal. Lalu ketika kita tidak paham, kita tidak mengerti, kita menganggap bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita baca itu adalah pasti sebuah kesalahan. Padahal bisa saja seperti apa yang dialami oleh Dombi. Hihihi, kebalik lihatnya. Ketawa lagi. Bahwa sebenarnya ini adalah soal sudut pandang. Bukan gambarnya yang salah, bukan apa yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang kita baca yang salah. Tetapi cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita memperhatikan sesuatu. Bisa jadi disitulah letak kesalahannya. Dan untuk menghindari hal itu, maka kita perlu membuka wawasan kita untuk memperluas sudut pandang kita dan bahkan mencoba untuk mencari pengertian-pengertian dan bahkan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Demikian juga ketika kita menjalankan kehidupan ini dan ada hal-hal yang mungkin kita pikir tidak bisa kita pahami. Dan kita merasa bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang salah kepada kita. Padahal bukan Tuhan yang salah. Kitanya lah yang tak sanggup memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Oleh karena itu, kita perlu mengubah sudut pandang kita, melihat dari sisi yang lain, sehingga kita bisa memahami dan mengerti dengan lebih jelas. Demikianlah juga ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Tentang orang-orang lain, apakah teman, sahabat, tentang keluarga kita bahkan, tentang orang-orang yang ada dalam kehidupan kita bersama sebagai satu gereja. Kadang kita tidak paham tentang mereka, kita tidak bisa mengerti. Lalu, jangan cepat-cepat kita menghakimi. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Kita mohon hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa memiliki sebuah kejelasan dalam sesuatu hal. Di dalam Alkitab, Amsal 21 ayatnya yang kedua mengatakan seperti ini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat ini kiranya menjadi sebuah pengingat buat kita. Kadang sebagai manusia kita merasa diri sebagai orang yang paling lurus, orang yang paling benar. Dan ketika ada sebuah hal yang tidak kita pahami atau hal yang kita lihat sebagai sebuah kesalahan, kita lalu menghakimi dan cepat-cepat kemudian menuding pihak yang lain yang salah. Kita
mau minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan menguji hati, menguji pikiran kita, menguji sudut pandang kita, sehingga kita bisa melihat, mengerti, memahami dengan lebih jelas sebelum kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan tentang sesuatu hal. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, kini kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Yuk berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Dan karenanya kami mohonkan kepadamu Tuhan, hikmat untuk mengerti dan memahami kehidupan ini dengan lebih jelas lagi. Terangilah pikiran dan hati kami untuk memahami setiap pengalaman-pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan. Untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami bersama keluarga, biarlah kami melihat dengan sudut pandang yang baik, sehingga kami dapat memahami anggota keluarga kami dengan lebih baik lagi. Kami berdoa, memohon hikmat-Mu juga untuk pekerjaan atau usaha yang kami geluti, serta studi yang kami jalani. Biarlah ya Tuhan, kami juga bisa memiliki hikmat untuk melihat segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan dengan semua tantangan yang ada, biarlah kiranya Engkau yang terus menyertai. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu yang sedang berada di dalam masa-masa pemulihan dan pengobatan. Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga, Bu Suciwati, Pak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus, Ibu Damayanti, Bapak Kunjung. Tuhan, jamahan-Mu kiranya ada bersama mereka, memulihkan dan menguatkan mereka di dalam semua proses pengobatan yang mereka jalani. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk rencana umat-Mu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah esok hari. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka di dalam rumah tangga yang akan mereka jalin, dan biarlah kiranya kasih setia Tuhan yang terus menjadi sumber cinta kasih mereka. Kami berdoa untuk Gani dan Ellen, Pierre dan Tere, serta Martin Suteja, putra dari pendeta Swatami Suteja dengan Laura. Tuhan, biarlah kiranya memberikan kesehatan, memberikan juga perlindungan bagi setiap mereka, sehingga rencana-rencana pemberkatan nikah ini bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu sebagai gereja yang terus bertumbuh, maka biarlah kami juga terus bertumbuh di dalam proses pencalonan penatua yang sedang dijalankan pada saat ini. Berikanlah hikmat kepada setiap panitia maupun majelis jemaat dan setiap orang yang juga akan Tuhan panggil melayani. Kami berdoa juga untuk sakramen baptis anak yang akan dilangsungkan pada tanggal 5 November nanti. Kiranya setiap orang tua dan anak-anak menjadi siap menyatakan iman mereka mengikut Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk persiapan emeritasi Pendeta Roni. Biarlah kiranya semua persiapan-persiapan sampai pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehendak dan rencana-Mu yang terjadi di atas segala sesuatu kehidupan yang kami jalani ini. Kami berdoa juga sebagai bagian dari bangsa dan negara di dalam semua situasi politik yang sedang berlangsung mengenai pemilu yang akan kami jelang. Biarlah semua persiapan berjalan baik untuk KPU, untuk juga setiap partai, untuk orang-orang yang mencalonkan diri, untuk juga setiap para pendukung dan juga seluruh rakyat. Biarlah kami tetap menjaga suasana dengan baik, dengan tetap kondusif, dan membuat sebuah proses pemilu ini menjadi cara kami merayakan demokrasi yang ada dengan cara-cara yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedamaian dalam dunia ini, untuk perang yang berlangsung antara Ukraina dan Rusia, untuk juga perang antara Israel dengan Palestina di jalur Gaza. Tuhan, biarlah kiranya berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin negara tersebut, agar mereka dapat melihat cara-cara yang tepat
di dalam melangsungkan kebijakan-kebijakan di dalam masa-masa tegang pada saat ini, juga untuk kelangsungan jangka panjang. Kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Karenanya semua doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Dan selamat beristirahat dalam istirahat kita nanti malam. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.